bangunan sekarang ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran, madrasah sanawiyah aliyah. Kalau di bawah gereja, di atas masjid, di atas gereja, di bawah masjid di Kuningan ini Pak. Perkembangannya sudah bagus, tinggal 45% lagi. Yang kedua di Cianjur, di Ciranjang. Kenapa ini sulit untuk disampaikan kembali Pak? Maaf, karena kedua kabupaten ini dananya dipasok per bulan 1,6 miliar. Ini untuk dua daerah Pak. Kemarin seorang letkol dari Kodam mengatakan kepada saya, Pak Kiai, betul-betul Nasrani ini jahat. Kenapa Pak? Kalau kolonel saya katakan 8 miliar setiap bulan dikirimkan ke Indonesia untuk mengajukan Islam. Ini jangan salah Pak, karena mereka punya program tersendiri. Di Islam Ustadz siapa yang menggaji Pak? Saya dulu tahun 64-65 demi Allah gajinya sudah 6.700.000. Itu 64-65 Pak. Sehingga begitu saya masuk Islam, maaf, 13,9 miliar demi Allah tidak saya bawa serupiah pun. Begitu saya punya tugas untuk mengajarkan Islam, berangkatlah dari Bandung jam 12 malam dengan sebuah kendaraan Kijang. Yang pegang sendiri sebelah kanan saya adalah Dr. Cornelis. Selama hidup saya memegang agama Nasrani, saya belum pernah mendengarkan adzan subuh. Adzan duhur, asar, maghrib dan isya saya tahu. Kalau adzan subuh kuping saya belum pernah mendengarkan, karena saya belum pernah bangun sesubuh itu. Begitu nyampe di Jakarta di Kampung Prapanca, bertepatan dengan berkumandangnya adzan subuh. Kata Dr. Cornelis kepada saya, "Bro, tolong dengarkan adzan orang Islam ini kok goblok sekali, aneh-aneh." Saya buka kaca jendela itu mau bisa dengarkan ini adzan. Betul bro, orang Islam ini kok adzannya aneh-aneh. Kebetulan di Jakarta di Kampung Prapanca ini saya mengontrak sebuah rumah yang besar khusus untuk penginjil. Yang punya rumah namanya Bapak Rosid. Beliau adalah seorang sarjana agama Islam yang mengajar sekolah dasar negeri. Kata Dr. Cornelis kepada saya, "Bro, karena bro sebagai pemimpin dan ketua kami yang berhak dan berani untuk menanyakan masalah ini, tolong besok tanyakan kalau kita sudah nyampe di rumah kontrakan." Oke, besok akan saya tanyakan. Begitu saya nyampe di rumah kontrakan, kendaraan saya masukkan ke dalam garasi dan sebagian barang-barang diturunkan. Kira-kira jam 7 pagi, Pak Rosid ini keluar dari rumahnya mau mengajar. Karena kebetulan rumah yang saya kontrak dengan rumah beliau bersebelahan, hanya terhalang oleh satu jalan yang kecil. Begitu saya lihat beliau sedang menyalakan sepeda motornya, saya memberanikan diri menghampiri dan menyapa beliau. Kata saya, "Selamat pagi Pak." "Oh selamat pagi Bapak Pendeta, kapan datang dan apa kabar?" "Baik Pak, dan baru saja saya tiba." Ngobrol punya ngobrol. Akhirnya saya memberanikan diri kepada beliau menanyakan tentang ajaran agama Islam. "Pak, apakah boleh saya bertanya kepada Bapak tentang ajaran agama Islam?" Dengan senyuman yang manis, muka yang cerah, beliau memberikan jawaban kepada saya. "Silahkan Bapak Pendeta." Dengan senang hati dan kedua tangan saya terbuka, insya Allah apa yang akan Bapak Pendeta tanyakan akan saya jawab. Mari Bapak Pendeta kita ke dalam rumah. Jangan ngobrol di luar, lebih luasa kita ngobrol di dalam rumah. Saya dibawa masuk ke dalam rumah beliau, sehingga beliau ini berani mengorbankan tugas negaranya, tidak jadi mengajar karena ngobrol dengan saya sampai jam 3 sore. Yang pertama sekali saya tanyakan kepada beliau adalah tentang azan. "Pak, kenapa orang Islam ini kok adzannya aneh-aneh?" "Aneh-aneh bagaimana Bapak Pendeta?" "Tadi begitu saya masuk sini, terdengarlah suara adzan yang asing di kuping saya, ada kata-kata aso. Aso apalah saya tidak tahu Pak." "Oh betul Bapak Pendeta, itu adzan subuh pakai as-sholatu khairum minan naum." "Apa artinya Pak?" Beliau memberikan jawaban kepada saya, "Lebih baik sholat daripada..." Bukan semakin tertarik kepada Islam, tidak, tapi saya semakin membenci. Kenapa? Karena iri di dalam hati saya.
Kenapa orang Islam ini berani meninggalkan tidurnya untuk melaksanakan ibadat kepada Tuhannya dengan kata-kata yang ada di adzan ini? Maka timbullah kata-kata yang keluar dari mulut saya yang sangat dan sangat menyakitkan Bapak Rosi dan umat Islam yang lainnya. Kata saya, kalau begini orang Islam ini lebih goblok lagi, kapan molornya kalau sholat melulu? Dulu sebelum saya mengenal kepada Islam, banyak sekali yang beliau terangkan kepada saya tentang ajaran agama Islam, dan akhirnya beliau memberikan satu Al-Quran dengan terjemah produksi Departemen Agama. Kata beliau kepada saya, ini untuk Bapak Pendeta kalau memerlukan, tapi kalau tidak tolong kembalikan kepada saya. Saya terima ini Al-Quranul Karim. Kira-kira jam 3 lebih saya keluar dari rumah beliau, masuk rumah kontrakan saya. Begitu saya nyampe di rumah kontrakan, saya langsung ditegur oleh rekan-rekan saya, termasuk oleh Dr. Cornelis dan Dr. Johan. Dari mana Brur, kok dari pagi sampai sore begini baru pulang? Sedangkan jam 4 sore ini Brur harus memimpin kami untuk membawa umat Islam yang ada di kampung Prapanca ini. Maka saya katakan kepada rekan saya bahwa saya sudah menanyakan tentang azan dan saya diberikan satu Al-Quran ini. Ini ditertawakan semua oleh rekan saya. Seharusnya sore itu saya memimpin penginjilan, entah kenapa saya ini malas sama sekali untuk melaksanakan tugas. Mungkin ini sudah jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya punya tugas, saya serahkan kepada Dr. Cornelis dan Dr. Johan. Brur, tolong pimpin misi kita ini, tolong pimpin penginjilan kita ini, bawa umat Islam sebanyak-banyak yang ada di kampung Prapanca ini, dan ini dananya 16 juta, tolong bagikan kepada mereka. Pakaian, beras, indomie, susu, gula pasir, dan kebutuhan hidup sehari-hari yang sudah tersedia di dalam kendaraan, silahkan Bro bagikan, harus tepat pada sasaran. Berangkatlah rekan saya 14 ini menjajakan agama door to door dengan bermodalkan uang 16 juta, pakaian dan kebutuhan hidup sehari-hari. Saya hanya di rumah sendiri sambil melihat-lihat luarnya Al-Quran, karena saya belum hafal huruf Arab, yang saya baca hanya terjemahnya saja. Begitu saya akan membuka Al-Quran, terlebih dahulu saya berdoa dulu pada Tuhan saya yang saya yakini dulu. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya datang di bawah kakimu Tuhan. Saya mohon petunjuk dan pertolongan daripadamu Tuhan. Tolong celikan mata hati saya dan bukakan mulut saya. Tolong celikan mata penglihatan saya dan bukakan alat pendengaran saya. Saya akan membaca kitabnya orang-orang kafir. Tapi semakin saya berdoa pada Tuhan saya, semakin terbukalah dalam Al-Quran ini. Ini suatu keanehan yang nyata di dalam kehidupan saya. Karena saya bingung membuka Al-Quran ini dari mana pertamanya. Begitu saya membuka Al-Quran langsung surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran ini timbul kembali keanehan yang kedua di dalam benak saya. Kenapa dalam surat Ali Imran ini kok hanya 2 ayat yang diberi tanda merah, yang lain tidak ada? Yaitu Ali Imran 85 dan 102. Ini kalau ibu dan bapak percaya pada iman saya, selama 3 bulan kurang lebih saya tidak pernah merasakan tidur. Hanya membolak-balik membaca arti daripada 2 ayat ini saja. Disitulah taufik dan hidayah masuk pada diri saya. Bergemetarlah seluruh tubuh saya ini, bergejolaklah di dalam dada saya ini. Bahkan dalam hati kecil saya mengatakan, hanya Islamlah yang benar, hanya Islam yang dapat menyelamatkan umat manusia. Maka saya harus berani mengatakan kepada rekan saya, apapun yang akan terjadi, saya siap untuk menerima risikonya. Atas bimbingan dan pelajaran dari Bapak Rosid, atas petunjuk dan petuah dari Bapak Rosid, saya memberanikan diri menghampiri rekan saya 14 yang sedang mengadakan kebaktian doa. Saya katakan kepada rekan saya bahwa mulai hari ini, jam ini, menit ini, saya akan mengundurkan diri dari penginjilan.